Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Syahda Putri, NIM 2002034 dari Prodi Keperawatan 2A dari Stika Sirsa Saintika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas keperawatan keluarga yang diampu oleh Bapak Andika Herlina. Selamat siang, Bu. Perkenalkan Bu, saya Raisya Syahda Putri. Tujuan saya ke sini yaitu untuk mendemonstrasikan atau memberikan pendidikan kepada Ibu terkait tentang demam, bagaimana tanda-tanda demam, penyebab, gejala. Baiklah Bu, sebelumnya saya ingin mengetahui identitas Ibu. Siapakah ya Bu ya nama Ibu? Bukan. Usia Ibu berapa ya Bu? 20 tahun. Ibu masih bekerja atau bagaimana? Saya seorang mahasiswi. Mahasiswa Bu. Demam Ibu ini sudah berapa lama ya Bu? 2 hari. Awalnya gejala yang timbul pada Ibu apa? Karena saya terasa pusing, tubuh saya merasa panas. Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan demam? Sudah demam itu suhu yang tinggi. Nah ya benar ya Bu, dimana demam itu suhu kita di atas rata-rata normal, dimana suhu normal yaitu 36 sampai 37 derajat Celcius, dan di atas 37 derajat Celcius itu bisa dikatakan demam. Sebenarnya demam itu adalah satu bentuk tubuh kita melawan reaksi dari virus yang masuk seperti bakteri, atau bisa juga seperti setelah melakukan imunisasi itu ada reaksi dari tubuh kita yaitu tubuh kita akan demam. Selain penyakit ya Bu, dimana dalam menyebabkan demam itu bisa juga dari faktor cuaca, reaksi setelah pemberian imunisasi. Misalnya pada bayi usia 2 bulan atau 3 bulan diberikan imunisasi BCG atau DPT, itu dia akan mereaksikan kepada tubuh setelah diberikan imunisasi, di mana anak akan merasakan demam. Jadi ibu tidak perlu khawatir ketika anak demam setelah diimunisasi, karena itu merupakan reaksi yang wajar. Tapi jika demamnya berlarut-larut bisa dikunjungi ke puskesmas. Ada beberapa gejala yang dirasakan seseorang pada saat demam, di antaranya yaitu menggigil, berkeringat, sakit kepala, kekurangan nafsu makan, nyeri otot. Perawatan yang di rumah yang bisa Ibu lakukan ketika demam yaitu salah satunya istirahat yang cukup, minum banyak air agar Ibu tidak dehidrasi, dan bisa juga dengan kompres hangat. Kompres hangat itu yaitu bisa dilakukan pada frontal, aksila, dan bisa juga pada lipatan paha. Caranya yaitu dengan menyediakan air hangat dan menyediakan handuk, yaitu kita kompres pada area frontal. Kita kompres di sini, kita tunggu selama 15 menit, lalu bisa kita ulangi kembali. Setelah itu kita lakukan pada aksila. Kita letakkan pada kedua aksila dan kita tunggu juga selama 15 menit, lalu kita lakukan berulang-ulang, dan bisa juga pada lipatan paha. Dan jangan lupa pula ya Bu ya untuk mengkonsumsi paracetamol untuk menurunkan panas badan Ibu. Bisa juga dengan mengkonsumsi madu, sayuran, air kelapa agar suhu tubuh Ibu lebih terkontrol. Kan ada ya Bu ya, warga itu beranggapan bahwa orang demam itu tidak boleh mandi. Sebenarnya orang demam itu boleh mandi asalkan dengan air hangat. Jika orang demam itu mandi dengan air dingin, maka tubuh itu akan menganggap itu sebagai ancaman dalam melawan infeksi. Jadi ya Bu, bisa juga misalnya kita melihat orang demam atau kita merasakan demam, kita itu yang pertama itu jangan panik, karena dengan kita panik itu akan menambah kecemasan bagi tubuh kita. Yang kedua yaitu bisa beristirahat di ruangan yang tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin, dimana suhunya sedang-sedang saja. Atau bisa buat diri kita senyaman mungkin, mau kita dalam posisi duduk, berbaring. Dan jika Ibu ingin beraktivitas, janganlah beraktivitas terlalu berat. Jika Ibu ingin berjalan, menonton TV, itu diperbolehkan, karena jika berbaring terlalu lama, itu juga tidak baik dalam proses penyembuhan demam. Yang ketiga yang kita lakukan saat demam yaitu perbanyak minum air putih, karena saat kita demam itu mungkin ada keringat yang keluar melalui kulit, dan jika kita minum air putih maka cairan dalam tubuh kita itu supaya optimal.
keempat yaitu dengan cara kompres air hangat seperti yang kita lakukan tadi, yaitu supaya tubuh kita, suhu tubuh kita ini lebih optimal. Yang kelima yaitu bisa dengan meminum obat penurun panas seperti paracetamol. Dan tindakan selanjutnya, apabila suhu lebih dari 40 derajat Celcius, sebaiknya segera cepat pergi ke dokter. Baiklah Bu, apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan demam? Bagaimana cara pencegahan demam dan bagaimana cara melakukan kompres hangat untuk menurunkan suhu panas pada tubuh Ibu? Apakah Ibu sudah paham bagaimana cara-caranya? Sudah. Baiklah Bu, kalau Ibu sudah mengerti, saya mohon pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Baiklah, itulah hasil dari tugas saya atau hasil dari video saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.